Markus pasal yang pertama ayat 29 sampai dengan ayat 34. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes masuk ke dalam rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia mendekat dan sambil memegang tangannya, ia membangunkannya, dan demam itu meninggalkan dia, dan perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, tibalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang bukan hanya sekedar membaca dan merenungkan, tapi mau memperjuangkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keseharian kehidupan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Beberapa hari belakangan ini, mungkin seminggu atau 2 minggu belakangan ini, merupakan salah satu momen dakdikduk ya di keluarga jemaat kita. Kenapa? Karena ada proses gerilya di pemilihan anggota komisi pelayanan yang baru. Gerilya butuh berhari-hari maksudnya. Nggak kayak orang yang bilang Vini, Vici, aku datang, aku lihat ngobrol dan kemudian aku dapat gitu. Nggak kayak Vini, Vici, tapi kayak gerilya gitu. Dan memang butuh proses yang bukan hanya sehari 2 hari, butuh berhari-hari. Lobby-lobbynya panjang, ngobrol-ngobrolnya panjang, dan itu pun belum tentu dapat oke gitu ya. Sudah lobby panjang dan belum tentu dapat oke dari yang diajak ngobrol. Ya saya tahu sih, saya sering bilang ke Bapak dan Ibu, nggak apa-apa sih kalau misalnya seseorang bilang untuk tidak ikut serta di periode pelayanan yang misalnya yang sekarang sedang dicari. Nggak apa-apa untuk bilang tidak. Karena seperti yang sering saya bilang bahwa nggak mungkin selamanya orang akan bilang tidak. Tapi kan juga menjadi satu kesedihan yang terasa oleh kita semua sewaktu semua orang menjawab tidaknya berbarengan di saat yang sama. Sehingga pada akhirnya kalau misalnya di satu keluarga jemaat tiba-tiba sampai pada akhirnya ada yang ngomong begini, ayolah nggak ada lagi ini yang mau. Nah itu sewaktu keluarga jemaat siapapun gitu ya, mau di kita, mau di keluarga jemaat di gereja lain, kalau sampai ada ketemu tuh kita ada omongan bahwa ayolah nggak ada lagi nih yang lain. Waduh, kan berarti kan itu di saat semuanya punya ide yang sama untuk bilang tidak di periode pelayanan yang baru yang akan dijalani ya. Dan itu menjadi sedih banget. Kenapa seseorang pada akhirnya agak kesulitan untuk menjawab iya. Susah sekali gitu untuk menemukan alasan iya dalam ikut serta dalam suatu pelayanan di tengah-tengah jemaat.
perlu pertimbangan yang banyak sekali sepertinya, perlu direnung-renungkan berhari-hari sepertinya, sangat-sangat lama untuk memutuskan sepertinya. Saya jadi bertanya-tanya, apakah memang seseorang harus memikirkan sepanjang itu, selama itu untuk menemukan alasan agar dia bisa menjawab iya? Apakah memang harus, bahasa saya tadi gerilya ya, karena berhari-hari hanya untuk menemukan alasan agar seseorang menjawab iya dalam melayani Tuhan? Boleh saya nanya nggak? Apakah Bapak dan Ibu, siapa yang dulu jatuh cinta duluan? Bapak atau Ibu? Biasanya sih cowok ya. Biasanya cowok ya. Coba ingat-ingat deh, butuh waktu berapa lama Bapak atau Ibu untuk jatuh cinta dengan ya kalau misalnya Bapak butuh waktu berapa lama jatuh cinta sama Ibu? Biasanya nggak butuh waktu lama kok. Makanya ada love at first sight gitu kan ya. Cinta pada pandangan pertama. Siapa yang ngaku-ngaku di sini bahwa wah ini love at first sight, Pak? Bung Rimhot, love at first sight? Enggak juga. Oh, saya tahu ceritanya Bung Rimhot. Kayaknya Bung Rimhot kan love at first sight ya. Kalau misalnya cinta pada pandangan pertama itu nggak butuh waktu lama, nggak perlu direnung-renung. Saya datang, saya lihat, saya jatuh cinta, udah selesai. Dan memperjuangkan cintanya. Sampai akhirnya ada Reki, ada V, ya kira-kira gitulah ya. Apakah memang kalau misalnya mau membandingkan gitu ya, sewaktu seseorang mencari alasan untuk oke Tuhan saya ikut serta dalam karya pelayanan, apakah memang tidak bisa secepat seperti layaknya Bapak dan Ibu jatuh cinta waktu dulu? Sebab kadang-kadang suka bingung juga ya, kenapa kok jadi proses-proses seperti ini menjadi momen yang dak-dikduk gitu ya. Harusnya kan menjadi momen yang kita sama-sama bergembira dan pada akhirnya ketemu dengan oh ini yang akan melanjutkan karya pelayanan. Tahun ini baru kita ketemu dengan proses pergantian komisi. Ada yang melanjutkan, ada yang berganti. Tahun depan pergantian majelis jemaat. Jangan lupa. Dan kalau misalnya kita sudah bisa membaca banyak rangkaian nama-nama di Warta Jemaat, ya bersyukurlah. Tapi saya mau mengajak kita untuk merenungkan hari ini tentang butuh berapa lama waktu seseorang atau katakanlah Bapak dan Ibu untuk menemukan alasan oke Tuhan. Dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, saya jujur aja Bapak dan Ibu, saya waktu persiapan benar-benar mencari ada orang yang menafsirkan. Saya mencari ya, saya bilang saya mencari kalau ada orang yang menafsirkan bahwa ibunya Simon Petrus ini kena demam yang sangat menakutkan gitu. Sangat menakutkan tuh demam yang entah ada wabah yang mematikan gitu ya. Atau demam yang waktu itu nggak ada obatnya gitu. Pokoknya suatu penyakit demam yang dialami oleh ibu mertua Simon Petrus ini, dan demamnya ini demam yang sangat luar biasa parah. Awalnya saya sangat-sangat berharap saya ketemu dengan penafsir yang ngomong kayak gitu ya. Oh di waktu itu di rumahnya mertua Simon Petrus memang sedang ada wabah, dan wabahnya itu sudah memakan banyak sekali orang-orang yang pada akhirnya sakit demam itu dan kemudian tidak tertolong. Tadinya saya berharap ada yang ngomong kayak gitu ya. Karena kalau misalnya ketemu dengan seseorang yang sakit sangat parah dan kemudian ketemu dengan kuasa Kristus yang memulihkan, atau dalam bahasa
tema sinodal kita, perjumpaan dengan Kristus yang memulihkan, maka kita akan dengan sangat mudah untuk memahami kenapa seseorang pada akhirnya mau dengan sesukarela, sesenang hati itu untuk melayani. Gitu kan ya? Tapi Bapak dan Ibu pasti percaya kalau saya bilang bahwa saya nggak ketemu dengan satu orang penafsir pun yang menafsirkan seperti apa yang saya harapkan. Tentang demam yang sakit yang sangat parah gitu ya. Atau wabah yang mematikan, atau demam yang tidak punya obatnya pada zaman dahulu. Enggak juga. Jadi saya sewaktu membaca para penafsir, saya membacanya ke arah bahwa ini memang demam biasa. Demam kayak kita sekarang ini karena cuacanya yang silih berganti, lebih sering hujan, dan kemudian kita perlu penyesuaian sehingga sering batuk, pilek, demam, butuh waktu istirahat dan minum obat dan pada akhirnya pulih gitu ya. Ya seperti itulah yang dialami oleh ibu mertuanya Simon Petrus. Jadi ini demam yang biasa sehari-hari. Tidak seperti yang saya harapkan bahwa itu adalah demam yang luar biasa dan kemudian disembuhkan. Dan dengan kenyataan seperti itu, coba baca kembali ayat 30-31. Bapak dan Ibu boleh lihat kembali ayat 30-31. Markus pasal 1 ayat 30. Ibu mertua Simon terbaring karena demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya pada Yesus. Ia mendekat sambil memegang tangannya, ia membangunkannya, dan demam itu meninggalkan dia, dan perempuan itu melayani mereka. Hanya butuh alasan yang sesederhana itu untuk membuat seorang ibu untuk mulai bergerak dan mulai melakukan sesuatu untuk melayani. Hanya alasan yang sesederhana itu. Alasan yang kita pikir butuh alasan yang sangat luar biasa gitu ya. Oh Tuhan, terima kasih karena kemarin saya berhadapan dengan persoalan hidup dan mati, dan kemudian Tuhan menyelamatkan, maka saya mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan. Oke, kalau misalnya ada pengalaman itu ya bagus, luar biasa gitu ya. Tapi jangan salah, nggak selalu harus memang yang sangat-sangat tinggi, karena bahkan dari hal-hal yang sangat-sangat sederhana, seseorang seharusnya bisa membuat dirinya persis seperti ibu mertua dari Simon Petrus ini, hanya dari hal-hal yang sederhana. Hanya dari hal sesederhana, Tuhan terima kasih, kemarin saya demam karena saya kehujanan, dan kemudian Tuhan sekarang memulihkan saya, maka saya siap untuk melayani Tuhan. Kelihatan sepele ya, dari hal yang sederhana, tapi kemudian seseorang tahu bahwa itulah perjumpaan dengan Kristus yang kemudian membawa pemulihan dirinya, dan hanya karena alasan yang sesederhana itu, gak perlu alasan yang setinggi-tinggi itu atau yang wow luar biasa itu, orang hanya perlu alasan yang sederhana yang dia tahu di situ dia berjumpa dengan Kristus yang memulihkan, dan pada akhirnya disitulah dia bersyukur dan kemudian dia mempersembahkan dirinya untuk ikut serta dalam karya pelayanan. Kalau Bapak dan Ibu tergerak oleh hal-hal yang menurut Bapak dan Ibu itu adalah kuasa Tuhan yang luar biasa, bersyukurlah, oke, bertemu dengan pengalaman-pengalaman iman seperti itu. Tapi jangan salah, bahkan untuk pengalaman iman di mana Kristus menjamah, Kristus hadir, menolong dan menyertai, bahkan memulihkan, menyembuhkan, itu kan bukan hanya melalui peristiwa yang wow luar biasa kan ya. Bahkan yang sehari-hari Bapak dan Ibu harusnya bisa ketemu dengan itu. Gak percaya, tanyakanlah oma dan opa, tanyakanlah kaum lansia,
Saya pernah cerita bahwa kalau misalnya kita ke panti jompo ya. Panti jompo itu kita akan ketemu dengan orang-orang lansia yang tiap hari itu bersyukur luar biasa. Kenapa? Karena dipikirnya malam kemarin itu adalah malam yang terakhir. Ternyata masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari ini. Dan dianggapnya itu adalah mukjizat, dan kemudian dia bersyukur luar biasa. Dia mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya dari hal-hal yang sesederhana itu. Yang kadang-kadang bagi kita yang anak-anak muda atau bahkan yang masih keluarga-keluarga muda yang masih umur 30, 20, 40 masih ngerasa bahwa saya bangun hari ini, bangun pagi atau bangun kesiangan, biasa aja. Ya itu karena mungkin kita tidak terlalu menyadari bahwa bahkan hanya dari hal sesederhana itu adalah cara Tuhan mengasihi kehidupan kita dan memberikan kita kesempatan. Yang biasanya seringnya disadari oleh yang memang usianya sudah lanjut. Hari ini saya hanya mau mengajak kita untuk cobalah, Bapak dan Ibu pasti akan ketemu dengan alasan-alasan yang sangat-sangat mudah. Semudah mungkin Bapak dan Ibu jatuh cinta kepada Bapak atau Ibu. Tidak sulit untuk kita atau Bapak dan Ibu jatuh cinta sama pasangan Bapak dan Ibu. Bapak jatuh cinta kepada Ibu, Ibu jatuh cinta kepada Bapak. Tidak sulit pada waktu itu. Saya hanya mau mengajak kita untuk melihat, karena memang seharusnya tidak sesulit itu juga untuk mengatakan iya kepada Tuhan untuk ada dalam karya pelayanan. Karena tiap-tiap waktu kita akan selalu ketemu dengan bagaimana cara Tuhan dalam menjumpai kita, memulihkan kita, bahkan menunjukkan jalan berkat dan jalan keselamatannya bagi kita. Jangan pikirkan hal-hal yang besar-besar, dari hal yang sederhana aja. Dari hal kita bangun hari ini, dan kemudian kita masih bernafas, masih bertemu dengan keluarga kita, itu aja seharusnya seseorang sudah bisa bersyukur luar biasa. Apalagi kalau misalnya betul kepada Bapak dan Ibu ketemu dengan hal-hal yang Bapak dan Ibu anggap itu, wow, ini luar biasa sekali Tuhan, kami bersyukur pada Tuhan. Apalagi seperti itu. Bukankah seseorang harusnya tidak perlu bergerilya untuk mengajak seseorang yang berjumpa dengan Kristus dan kemudian Kristus memulihkan? Alasannya harusnya nggak perlu direnung-renung lama-lama, pertimbangan lama-lama. Tapi oke lah, pertimbangan lama-lama. Tapi semoga di masa pemilihan komisi tahun ini kita belajar sesuatu untuk pada akhirnya kita bisa ngobrol sama Tuhan dan kita betul-betul ngomong sama Tuhan tentang alasan-alasan kita. Dan semoga kita memang punya alasan yang tepat kalau misalnya kita bilang sama Tuhan untuk Tuhan, tidak di tahun yang sekarang, mungkin di tahun yang akan datang. Semoga alasan kita tepat. Karena kalau misalnya ketemu dengan Bapak dan Ibu, ketemu dengan saya atau dengan majelis jemaat atau bahkan dengan komisi di kategorial tersebut, saya bisa memastikan bahwa nggak akan pernah dipaksa. Tidak akan pernah dipaksa. Bapak dan Ibu bilang tidak, ya mungkin dilobi sekali, 2 kali, tapi kalau misalnya tetap tidak, maka percayalah bahwa itu adalah alasan yang kuat untuk seseorang bilang tidak, walaupun kita mungkin nggak tahu terlalu dalam-dalam ya. Ya kitanya nggak tahu, tapi kan Bapak dan Ibu ngomong tidaknya bukan cuma ke kita, ke
pendetanya, bukan hanya ke majelisnya, bukan hanya ke komisi yang sekarang yang nanti akan digantikan, tapi kan juga Bapak dan Ibu ngomongin sama Tuhan. Jadi bukan hanya memandang orang yang di depannya, tapi juga Bapak dan Ibu ngomongnya ke Tuhan yang kalau sama saya, sama majelis jemaat, sama komisi pelayan yang lain bilang tidak, ya dimengerti. Tapi sewaktu itu didengar Tuhan, apakah Tuhan akan memandang bahwa itu adalah alasan yang tepat? Ya, Tuhan panjang sabar dan maha pengertian gitu ya. Tapi kan itu menjadi obrolan pribadi seseorang dengan Tuhan yang tepat pada waktunya Tuhan akan tanya pasti pada seseorang. Hari ini saya hanya mau mengajak sederhana, ya periode yang sekarang sudah hampir semua terisi ya. Ada beberapa yang belum memang. Semoga di tahun-tahun mendatang dalam berbagai perjuangan kita untuk ada pemilihan pelayan Tuhan, maka saya berharap kita sama-sama berjuang untuk pada akhirnya semakin hari semakin pada akhirnya kita nggak perlu gerilya lama-lama gitu. Cukuplah secepat Bapak dan Ibu jatuh cinta sama saat kali pertama Bapak dan Ibu ketemu dengan si dia pada waktu itu, yang sekarang jadi pendamping Bapak dan Ibu. Sehari, 2 hari, 3 hari. Oh iya, saya percaya dia adalah pasangan yang Tuhan sediakan. Menikah dan happily ever after gitu ya. Berbahagia sampai akhir hayat. Pertimbangan pasti ada, pasti dimengerti. Tetapi seharusnya tidak punya alasan seseorang untuk menjawab tidak kepada Tuhan, ya kecuali kalau misalnya hal-hal yang memang kita mengerti sama-sama. Jadi selamat berjuang untuk semakin dimampukan oleh Tuhan untuk merespon semua karya pelayanan dari Tuhan, apalagi setelah kita selalu berjumpa dengan karya kasih Tuhan dalam kehidupan keseharian kita yang senantiasa pasti memulihkan, pasti menunjukkan jalan berkat dari Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Amin.